Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu fans Manchester City membentangkan banner protes kepada Premier League. Sementara Harry Maguire kembali menampilkan momen kocak saat Manchester United menang atas Leeds United dengan skor 0-2. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Manchester United yang berhasil mencuri poin di markas Leeds United setelah mampu menang dengan skor 0-2. Sementara klub rival sekota mereka yakni Manchester City juga meraih 3 poin saat membantai Aston Villa dengan skor 3-1. Selamat! Manchester United berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas Elland Road. Dalam laga itu pasukan Setan Merah berhasil menang atas Leeds United dengan 2 gol tanpa balas. Setan Merah kesulitan untuk mencetak gol sampai babak pertama berakhir. Gol baru tercipta di babak kedua tepatnya di menit ke-80 dan 85 melalui Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho. Sementara itu pada laga ini Erik ten Hag melakukan rotasi besar di sektor pertahanan, termasuk memainkan Harry Maguire sebagai starter menggantikan posisi Rafael Varane. Tetapi sayangnya Maguire kembali menebar virus kekocakan dalam beberapa momen, mulai dari memberikan umpan ke musuh sampai bola yang berhasil ditikung. Dalam video yang beredar, Maguire terlihat melakukan blunder dengan gagal mempertahankan bola dengan baik. Hasilnya bola tersebut berhasil direbut oleh salah satu pemain Leeds United. Beruntung blunder kocak ini nggak mengakibatkan Setan Merah menelan kekalahan. Di sisi lain, tambahan 3 poin ini membuat The Red Devil nggak terkalahkan dalam 3 laga terakhirnya. Marcus Rashford dan kawan-kawan menyalip Newcastle United di peringkat 3 klasemen dengan mengemas 46 poin. Namun posisi Setan Merah masih belum aman karena The Magpies masih memainkan 1 laga lebih sedikit. Selesai pertandingan, Erik ten Hag memberikan pujian kepada Marcus Rashford. Ten Hag bilang kalau pemain Inggris ini menginspirasi kemenangan bagi skuad The Red Devil. Tanpa ragu-ragu, manajer Belanda ini mengklaim Rashford sebagai penyerang terbaik Eropa saat ini. Ten Hag pun yakin kalau dia bakal terus berkembang seiring berjalannya waktu. Manchester City melakoni laga lanjutan pekan ke-23 Premier League saat berhadapan dengan Aston Villa. Sebelum laga dimulai, ada momen menarik yang dilakukan oleh supporter The Citizens. Saat itu para fans terlihat bersorak saat anthem Premier League dikumandangkan. Alasannya mereka merasa klub kesayangannya dianggap kriminal dan bersalah. Saat itu pertandingan dimulai di mana pasukan Pep Guardiola berhasil unggul 3-1 atas skuad The Lions. Ketiga gol skuad The Citizens dilesakan oleh Rodri, Ilkay Gundogan, dan Riyad Mahrez. Sedangkan anak asuh Unai Emery cuma mampu membalas lewat gol dari Ollie Watkins. Selain itu ada juga momen dari supporter yang mengirimkan pesan gak senonoh kepada Liga Inggris. Dengan hasil ini Kevin De Bruyne dan kawan-kawan sukses mengumpulkan 48 poin dan bercokol di peringkat kedua. Cuma terpaut 3 poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen saat ini. Kemenangan ini juga menjadikan Pep Guardiola sebagai pelatih dengan presentase kemenangan terbanyak yakni 73,6%. Hasil tersebut diraihnya dengan 184 menang dari 250 pertandingan. Usai laga, Guardiola bangga skuad asuhannya bisa bermain dengan sangat apik. Dia juga senang karena bisa mempertipis gap poin dengan Arsenal saat ini. Lanjut ke hasil pertandingan La Liga, ada Atletico Madrid yang berhasil menang setelah menekuk tuan rumah Celta Vigo dengan skor tipis 0-1. Sedangkan Barcelona juga meraih hasil serupa saat mengalahkan Villarreal dengan skor 0-1. Atletico Madrid berhasil meraih 3 poin saat melakoni laga lanjutan pekan ke-21 La Liga menghadapi Celta Vigo. Pada laga itu, skuad asuhan Diego Simeone berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Stefan Savic mencuri perhatian pada laga ini karena mendapatkan kartu merah di menit ke-70. Ini merupakan kartu merah ketiganya dalam 5 laga terakhir yang sudah dijalani oleh pemain asal Montenegro itu. Satu-satunya gol pada pertandingan ini dilesakan oleh Memphis Depay pada menit akhir. Hasilnya skuad Los Rojiblanco saat ini masih tertahan di peringkat 4 dengan mengemas 38 poin. Barcelona berhasil mencuri 3 poin saat bertandang ke markas Villarreal dini hari tadi. Skuad Blaugrana berhasil menang tipis 1-0 atas pasukan QQ Setien. Satu-satunya gol pada pertandingan kali ini dicetak oleh Pedri pada menit ke-18 babak pertama. Hingga wasit menemui peluit panjang, gak ada gol tambahan yang tercipta. Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan menorehkan 56 poin. Unggul 11 poin dari Real Madrid yang membututi di peringkat kedua. Kita beralih ke hasil pertandingan Serie A nih guys, ada Juventus yang meraih 3 poin setelah menang tipis atas Fiorentina. Berbeda dengan Juventus yang cuma menang tipis, Napoli justru meraih kemenangan besar saat membantai Cremonese dengan skor 3-0. Juventus berhasil meraih kemenangan saat berhadapan dengan Fiorentina di pekan ke-22 Liga Italia.
Skuad Bianconeri berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Adrien Rabiot berhasil menjadi satu-satunya pembeda pada laga ini. Gelandang asal Prancis itu sukses mengemas gol pada menit ke-34 pertandingan. Setelah itu Rabiot pada laga ini berhasil menjadi pemain yang paling berkontribusi. Dia melakukan 44 sentuhan dan memenangkan 14 kali duel yang merupakan terbanyak dari para pemain lainnya. Saat pertandingan berlangsung, ada momen menarik yang dilakukan oleh fans Juventus. Saat itu mereka seringkali menyoraki para pemain yang dinilai tampil buruk. Hingga wasit meniupkan peluit panjang, gak ada lagi tambahan gol yang tercipta. Juventus saat ini naik ke peringkat 9 klasemen sementara dengan menorehkan 29 poin. Pasca laga usai, Massimiliano Allegri mengaku kecewa dengan tindakan supporter. Ex AC Milan itu menyebut kalau supporter seperti itu mending gak usah datang ke stadion. Napoli melakoni laga lanjutan Serie A saat berhadapan dengan Cremonese. Anak asuh Luciano Spalletti berhasil tampil gemilang dengan 3 gol tanpa balas. Pada babak pertama, Khvicha Kvaratskhelia berhasil membuat Napoli unggul di menit ke-21. Setelah itu disusul lewat gol dari Victor Osimhen dan Elif Elmas pada menit ke-65 dan 79 pertandingan. Skuad Partenope saat ini semakin kokoh di puncak klasemen dengan menorehkan 59 poin. Terpaut 16 poin dari Inter Milan yang membuntuti di peringkat kedua. FC Porto berhasil amankan 3 poin saat bertandang ke markas Sporting Lisbon pada lanjutan pekan ke-20 Liga Primeira. Di laga itu, skuad The Dragons berhasil menang dengan skor akhir 2-1. Porto berhasil unggul lebih dulu lewat gol dari Matheus Uribe pada menit ke-60. Selanjutnya, Eduardo Gabriel berhasil mengunci kemenangan skuad Dragons pada menit ke-94 laga. Namun sebelum wasit meniup peluit panjang, Josep Chermite sempat memperkecil ketertinggalan skuad Singa. Hasilnya FC Porto saat ini berhasil mengemas 48 poin. Terpaut 5 poin dari Benfica yang saat ini memuncaki klasemen sementara. Kita masuk ke kabar rumor nih, di mana Liverpool berniat untuk menjual Mohamed Salah. Nah, ngomong-ngomong soal Liverpool, mereka mengincar Mason Mount dengan sudah menyiapkan dana mencapai 60 juta pound sterling. Liverpool dikabarkan akan melakukan perombakan secara besar-besaran untuk musim depan. Salah satunya dengan menjual pemain bintang mereka yakni Mohamed Salah di musim panas mendatang. Tim yang bermarkas di Anfield ini menginginkan 50 juta pound sterling dari penjualan Salah. Hasil penjualan itu akan digunakan skuad The Reds untuk melakukan regenerasi pemain. Di musim ini pemain asal Mesir itu seakan-akan kehilangan magisnya. Dari 20 pertandingan yang telah dijalani, Salah hanya mampu mencetak 7 gol saja di kompetisi Liga Inggris. Liverpool saat ini tengah mengincar gelandang baru untuk mempersiapkan musim 2023-2024. Kabarnya mereka membidik gelandang serang Chelsea yakni Mason Mount. Jurnalis Jacques Talbot menyebut kalau Jurgen Klopp telah melakukan kontak langsung dengan sang pemain. Dia menambahkan kalau pemain Inggris itu telah menolak perpanjangan kontrak di Chelsea. Melihat situasi tersebut, skuad The Reds akan memanfaatkan hal tersebut. Mereka bahkan sudah menyiapkan dana fantastis sebesar 60 juta pound sterling untuk membajak Mount dari Chelsea. Next, ada Leeds United yang dikabarkan akan menunjuk Nuno Espirito Santo sebagai pelatih baru mereka menggantikan posisi dari Jose March. Sedangkan Atletico Madrid berniat untuk mendatangkan Hakan Çalhanoğlu pada bursa transfer musim panas mendatang. Leeds United nggak kunjung menunjuk pelatih baru pasca memecat Jose March dari kursi kepelatihan. Saat itu posisi pelatih 49 tahun ini digantikan sementara oleh Michael Skubala. Dan setelah di Athletic, manajemen The Whites dirumorkan akan menunjuk Nuno Espirito Santo sebagai pelatih terbarunya. Saat ini pelatih berkepala pelontos itu sedang melatih Al Ittihad Club. Di bawah tangan dinginnya, skuad Halab Al Ahli ini mampu bertengger di peringkat 2 klasemen Liga Arab Saudi. Vinicius Junior menjadi incaran beberapa klub raksasa Eropa termasuk Paris Saint-Germain. Dilansir dari El Nacional, manajemen Les Parisiens telah mengajukan penawaran mencapai 135 juta euro. Sayangnya manajemen Los Blancos dikabarkan telah menolak penawaran tersebut. Alasannya Vinicius dianggap sebagai salah satu pemain kunci di lini penyerangan El Real. Media itu menambahkan kalau El Real siap melepas Vinicius seandainya mau ditukar oleh Kylian Mbappe. Atletico Madrid bersaing dengan Tottenham Hotspur untuk menggait Hakan Çalhanoğlu dari Inter Milan. Skuad Los Blancos bersedia merekrut Hakan di bursa transfer musim panas mendatang. Diego Simeone menganggap Hakan sebagai gelandang energik dan punya peran besar.
Terbukti dalam beberapa musim terakhir, gelandang Turki ini menjadi pemain yang paling menonjol. Dia bisa menggantikan peranan Marcelo Brozovic yang sering mengalami cedera. Di musim ini saja dia sudah berkontribusi besar dengan mencetak 3 gol dan 6 assist. Inter Milan memegang rekor sebagai klub dengan hutang tertinggi di Serie A. Corriere dello Sport mengabarkan kalau hutang nerazzurri mencapai 390 juta euro atau 6,3 triliun rupiah. Selain Inter Milan, Juventus dan AS Roma juga punya hutang dengan nilai yang cukup besar. Untuk keluar dari jeratan hutang, beberapa klub tersebut berusaha meningkatkan modal sebesar 400 juta euro. Dengan cara tersebut mereka bisa memangkas hutang mereka menjadi 223 juta euro. Kalau di total hutang keseluruhan klub Serie A mencapai 1 miliar euro atau 16 triliun rupiah. Masih di seputaran rumor transfer nih guys, ada Marquinhos yang akan memperpanjang kontrak barunya bersama PSG dengan jangka panjang. Masih di kabar PSG nih, mereka mengincar Marcus Rashford sebagai pengganti dari Kylian Mbappe seandainya hengkang dari klub. Marquinhos akan segera memperpanjang masa baktinya bersama Paris Saint-Germain. Kabar tersebut disampaikan lewat media sosial jurnalis kenamaan yakni Nicolo Schira. Dia mengklaim kalau bek asal Brazil ini akan melakukan perpanjangan kontrak sampai tahun 2027. Schira menambahkan kalau Marquinhos telah menyetujui berbagai persyaratan pribadi. Pemain berusia 28 tahun ini telah bermain bersama PSG sejak tahun 2013. Selama berseragam Les Parisiens, dia telah bermain sebanyak 258 pertandingan di semua kompetisi. PSG akan mencari pengganti Kylian Mbappe yang berkemungkinan besar akan hengkang ke Real Madrid. Menurut El Nacional, bintang Prancis itu dikabarkan gak bahagia dengan situasinya saat ini. Selain itu, Mbappe juga belum menaikkan perpanjangan kontraknya yang akan berakhir di tahun depan. Sebagai gantinya mereka mengincar bintang asal Inggris yakni Marcus Rashford. Marcus Rashford saat ini sedang berada di performa terbaiknya bersama MU. Pemain 25 tahun ini telah mencetak 20 gol dari 33 pertandingan di semua kompetisi. Southampton resmi memecat pelatih mereka yaitu Nathan Jones. Kabar pemecatan Jones ini diumumkan langsung melalui situs resmi maupun media sosial resmi klub. Performa anjlok menjadi alasan skuad The Saints memecat pelatih asal Wales tersebut. Terbukti saat ini Southampton berpeluang terdegradasi dengan menempati juru kunci klasemen. Menurut laporan resminya, posisi Nathan Jones akan digantikan oleh Ruben Selles selaku pelatih sementara. Rodrigo Bentancur dipastikan absen panjang selama 6-7 bulan ke depan karena mengalami cedera ACL. Di kabar penutup nih, ada wasit VAR di laga Arsenal kemarin yang mengaku lupa memasang garis offside. Waduh, kok bisa ya guys? Rodrigo Bentancur terlihat meringis kesakitan di laga menghadapi Leicester City kemarin. Gelandang Uruguay ini ditarik keluar pada menit ke-65 dan digantikan oleh Pape Matar Sarr. Tottenham Hotspur mendapat kabar buruk terkait cederanya Bentancur. Lewat Twitter Fabrizio Romano, dia mengklaim kalau Bentancur mengalami cedera ACL. Itu artinya pemain 25 tahun itu berkemungkinan besar bakal absen selama 6-7 bulan ke depan. Kehilangan Bentancur tentu menjadi kerugian besar mengingat dia merupakan salah satu pemain penting. Arsenal gagal memetik 3 poin saat ditahan imbang Brentford dengan skor 1-1. Sebenarnya skuad The Gunners bisa meraih 3 poin seandainya gol Ivan Toney nggak disahkan. Gol ini sendiri masih menjadi perdebatan karena Ivan Toney dianggap telah berada dalam posisi offside. Wasit Peter Benke sempat menunggu pengecekan VAR yang cukup lama. Setelah dicek, posisi Ivan Toney dianggap onside oleh pengadil lapangan. Parahnya wasit VAR yakni Mason disebut lupa memasang garis untuk melihat posisi Christian Norgard. Norgard dianggap pemain krusial yang memberikan umpan ke Ivan Toney. Badan Perwasitan Inggris atau PGMOL sudah berkomunikasi dengan kedua tim untuk dimintai keterangan. Persija Jakarta melanjutkan tren positifnya dalam laga lanjutan pekan ke-24 Liga 1. Bertanding di Stadion Patriot, skuad Macan Kemayoran melibas Arema FC dengan 2 gol tanpa balas. Persija Jakarta menutup babak pertama lewat penalti dari Hanif Syabandi di menit ke-36. Masuki babak kedua, skuad Macan Kemayoran berhasil menggandakan keunggulan lewat Michael Kramczyk. Kemenangan ini membuat Persija Jakarta mengambil alih puncak klasemen sementara dari PSM Makassar. Skuad Macan Kemayoran berhasil mengumpulkan 47 poin dari 23 pertandingan. Borneo FC Samarinda hanya mampu mencuri 1 poin saat menghadapi Persis Solo. Bertandang ke Stadion Maguwo Harjo, skuad Pesut Etam ditahan imbang dengan skor 1-1. Di babak pertama, Borneo FC Samarinda tertinggal 1 gol lewat trio Matsumura di menit ke-32.
Beruntung pasukan Andre Gaspar bisa menyamakan kedudukan lewat Muhammad Siran di menit ke-71. Dengan begitu, skuad Pesutera mengalami keterpurukan dengan gak pernah menang di 3 laga terakhirnya. Akibatnya mereka pun tertahan di peringkat 5 klasemen dengan meraih 37 poin. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Nuri Hanif. Barcelona OTW juara La Liga musim ini. Ya guys, kira-kira Barcelona bisa konsisten nggak ya di La Liga? Komen di bawah, sampai jumpa!